Terima kasih Dokter Koni, kayaknya lengkap Ya, sekali. Tapi banyak banget juga pertanyaan yang sudah mampir di chat dan juga di wow. Ya, raise hand ya. Saya sudah unmute oke. Nisa, Bunda Nisa sudah bergabung dengan kita. Kalau belum, kita coba tunggu dengan pertanyaan yang lain ya dok ya. Ya, Ada Bunda oke. Neva. Neva Alvira boleh kasih tahu kita domisilinya di mana? Jangan lupa Bunda juga tuliskan nama, kemudian domisili dan juga pertanyaannya ya. Nih pertanyaan menarik nih dok soal imunitas kan katanya Oke. kadang kalau anak yang sering mengkonsumsi makanan di pinggir jalan itu lebih jarang sakit tifus ya. Oke. Nah, Ya, apakah dengan sering mengkonsumsi makanan yang tercemar bakteri itu bisa membentuk imunitas adaptif terhadap penyakit tifus? Nah, ini realitanya kadang-kadang yang kita temui gitu dok. Tapi gimana ya, sih penjelasan sebetulnya ya, evidence base-nya? betul ya. Jadi satu sebenarnya anak itu waktu masih kecil dia kan imunitasnya belum bagus ya. Jadi perlu ada imunitas yang diberikan sebelum dia terpapar dengan yang di pinggir jalan. Tentu ada imunitas yang perlu dikasih yang dalam bentuk imunisasi, ya. Sehingga bila dia terpapar nanti dengan kuman-kuman uh, yang sudah dia kenali, yang udah ada dalam badan dalam bentuk antibodi, dia pasti lebih kuat. Seperti gitu. Jadi seandainya pun terkena penyakit, dia pasti tidak lebih berat. Tapi seperti tadi sudah saya katakan bahwa memang badan kita ini memiliki dua sistem imun ya, bawaan dan adaptif. Kalau terpapar dengan antigen atau mikroba, tentu dia akan membentuk antibodi kan. Jadi kalau misalnya makanan di pinggir jalan yang ada mikroba atau apa, ya secara alamiah tubuh kita juga pasti akan melawannya. Cuma seberapa kuat tubuh kita melawan, nah ini yang perlu dilihat ya. Ada yang langsung tepar masuk rumah sakit, ada yang nggak apa-apa seperti itu kan, tergantung dari badan kita. Jadi perlu diberikan bekal untuk anak kita sebelum terpapar dengan kuman-kuman yang sifatnya lebih ganas seperti itu. Oke, tergantung imunitas tubuh masing-masing juga ya. Iya, Kalau nggak kuat ya tepar, gitu iya. ya. Oke. Terus kemudian ada Ina dari Kediri. Kita sudah unmute. Sudah bergabung dengan kita. Halo, halo dengan Bunda Siti Hawa. Halo, Halo, Assalamualaikum. selamat pagi. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Bunda Siti Hawa ada di mana? Domisili, maaf. Iya, aku mau tanya dong, Di kota apa? Mohon maaf. Bogor. Bogor, silakan. Oke, yuk. Ya, anak saya kan alergi, jadi otomatis beratnya itu sulit naik. Kalau Aha. dikasih susu bubuk, beratnya gitu-gitu aja. Tapi kalau dikasih susu pasteurisasi, mendingan tuh. Pipinya kayak gambar gitu. Tapi kalau untuk makanan, dia Susah. dia kadang makan, iya, Hmm. kadang dia enggak. Tapi susah, berat badannya tuh susah naik. Sekarang usianya Oke. berapa, Bunda? 3 tahun. 3 tahun. Nah, berat Oke. badan berapa? Sekarang 12. 12 kilo. Oke, ya. Silakan, Dokter Koni. Oke, ya. Jadi sekalian deh ini pertanyaan ibu-ibu pada umumnya yang datang ke saya ya. Sekalian Bu ya, kita jadi di sini konsultasi online. Nah, satu, alergi ini memang satu faktor resiko yang bisa memengaruhi pertumbuhan dari si anak. Kenapa? Satu, karena memang dengan alergi di dalam ususnya sendiri ada proses sehingga terjadi inflamasi yang mengganggu penyerapan dari zat gizi. Yang lain, kadang-kadang ibunya, bukan cuma ibu ya, orang tuanya sendiri merestriksinya terlalu ketat. Jadi anak saya alergi dengan ini, padahal belum tentu dia alergi dengan itu, gitu ya. Jadi memang harus ada dicoba kalau ternyata timbul reaksi alergi, berarti dicatat, ini nggak bisa nih. Nanti setelah 3-6 bulan boleh dicoba lagi. Kalau tetap timbul reaksi alergi, berarti anaknya memang alergi dengan itu. Oke, kadang-kadang kan belum tentu alergi, tapi sudah dianggap alergi, ya. Kemudian gimana nih kalau dikasih susu bubuk dia alergi, tapi kalau pasteurisasi tidak. Dari penelitian memang susu yang dipanaskan ini kan akan mengubah struktur protein ya. Jadi dia seperti agak terpotong-potong sehingga tidak terlalu menimbulkan reaksi alergi. Tapi untuk anak-anak yang alerginya cukup berat, tidak bisa nih kalau hanya dengan susu yang dipasteurisasi. Kadang mereka mesti mengonsumsi susu khusus untuk alergi. Nah, kalau untuk MPASI ada tipsnya ya. Jadi untuk anak suka dengan atau bisa menerima satu makanan, dia perlu pemaparan yang berulang sekitar 10-15 kali. Ya, jadi jangan sekali nggak mau terus nggak mau, jangan menyerah. Terus jangan lupa untuk diberikan tambahan lemak, minyak ya Lemak. Bunda ya. Ya. Karena tadi
kan kalori yang didapat bisa lebih tinggi. 1 gram lemak tuh kalorinya 9. Sedangkan 1 gram protein atau karbohidrat kalorinya hanya 4. Jadi dengan jumlah yang sedikit, dia bisa diubah menjadi kalori yang lebih besar seperti itu. Kalau untuk 3 tahun berat biasanya sih sekitar 14-an ya kayak gitu. Jadi kalau 12 kilo memang agak kurang nih. Nah mungkin Bunda perlu ke dokter anaknya atau ke dokter nutrisi anak di Bogor apa Bekasi atau apa itu available di sana ya. Oke, jadi dibantu dengan konsultasi tapi juga perbaikan MPASI-nya ya. Barangkali bisa dicoba juga. Kalau katanya untuk anak alergi nih dok, untuk satu jenis makanan dicobanya berapa kali dalam 1 minggu, misalnya 3 hari berturut-turut harus makan yang sama kah misalnya gitu? Biasanya untuk tahu dia alergi? Ya, jadi sekali aja diberikan, kemudian dilihat sampai 3 hari. Jadi bukan 3 hari diberikan berturut-turut ya. Baik. Nah, terus maka hari-hari berikutnya dia makan makanan yang kita sudah tahu bahwa dia aman seperti itu. Baik. Ini juga untuk bunda yang lain ya. Biasanya persoalan makan nih persoalan sejuta bunda nih ya. Oke, ada Ina dari Kediri. Anak saya masih usia 9 bulan dan sedang MPASI. Dan sudah 2 bulan ini dia picky eater, bahkan GTM. Saya khawatir asupan nutrisinya kurang optimal nih. Saya mau tanya bagaimana dengan penggunaan minyak ikan yang kayak omega 3, DHA, dan lain-lain diklaim untuk menambah nafsu makan nih dok. Dan bagaimana tips menstimulasi kecerdasan bayi di umur 9 bulan? Wow, pertanyaannya menjawab semua pertanyaan ibu-ibu nih ya. Satu, untuk klaim dari makanan, seperti tadi saya sudah jelaskan, kita perlu lihat evidence base-nya. Jadi lihat bukti ilmiah, jangan hanya dari endorser, seperti itu ya. Hingga saat ini tidak ada satu jenis makanan yang dikatakan bisa langsung menimbulkan nafsu makan, seperti itu. Ya, jadi bukan anak nggak mau makan tuh langsung dikasih vitamin ini langsung nafsu makan, itu nggak ada yang terbukti tuh ya. Jelas ya? Jadi apa dong yang bisa dilakukan? Nah, ada tipsnya kalau anak-anak yang sulit makan, ada food rules-nya. 1, makan tuh nggak boleh lebih dari 30 menit. Jadi kalau dia GTM udah 30 menit makan nggak selesai, hentikan dulu aja. Kemudian jangan langsung dikasih cemilan. Tunggu di jam susu, kasih susu. Kalau anaknya memang tidak ada sakit, dia pasti akan makan. Ya, kalau dia tetap tidak mau makan berhari-hari, nah mesti dicari bunda atau ayah dan bunda perlu ke dokter, dilihat kenapa nih anak GTM kayak gitu. Tapi satu lagi yang perlu diingat, bayi-bayi juga bisa GTM karena makanannya tidak enak. Nah, coba jadi sebelum kasih ke sang buah hati, coba dulu kalau makanan yang nggak enak ya nggak heran ya. Kemudian 1 untuk komposisi makanan ya. Untuk serat seperti sayur dan buah tuh tidak perlu banyak-banyak ya, karena dia hanya diperkenalkan. Sayur dan buah ini sifatnya juga agak getir, agak pahit ya, sehingga kadang-kadang si bayi juga nggak suka. Jadi tetap perlu diperkenalkan, tapi itu bukan yang utama seperti itu. Mungkin itu bisa menjawab kali ya, Indri ya? Ya, sudah terjawab juga ya. Jadi kalau memulai MPASI itu biasanya dimulai dengan menu 4 bintang, itu betul ya dok ya? Jadi ada kandungan. Ya betul. Gimana tuh? Terima kasih. Jadi saat ini kita udah nggak mengenal istilah 4 bintang. Kenapa? Karena 4 bintangnya kadang asumsikan salah. Ada pasien yang datang ke saya, 4 bintangnya apa Bu? Saya tanya. 1 bubur, 2 brokoli, 3 wortel, 4 tahu. Hewaninya mana? Lemaknya ada hewaninya. Baik, ya? Lemaknya. Nggak ada hewani, nggak ada lemak. Padahal protein hewani ini penting untuk pembentukan dari asam amino yang nanti akan merangsang dari hormon pertumbuhan seperti itu. Ya, dan juga kan perlu lemak. Jadi kita lebih menggunakan istilah 4 kuadran. Ya, 4 kuadran karbohidrat, protein utamakan hewani, lemak, dan buah atau sayur diperkenalkan seperti itu. Buah atau sayur diperkenalkan. Jadi yang utama memang lemak, protein hewani itu ya dok ya. Baik. Kita sambil menunggu ayah Jeffrey, sudah saya unmute. Sambil menunggu ada Manik dari Bali. Anak saya usianya 15 bulan. Waktu dia lahir tergolong prematur dok, karena lahir 8 bulan. Berat badannya 2,7. Ini masih tergolong bayi normal katanya. Pertanyaan saya, apa memang benar selalu bayi prematur itu imunnya lemah? Karena SPOG saya bilang wanti-wanti harus ekstra hati-hati. Apalagi saat dia sakit ya. Dan apakah karena bayi prematur itu mempengaruhi kecerdasannya juga? Ya. Jadi kalau kita ngomong tentang prematur ya, tadi di salah satu slide saya kan untuk bayi-bayi yang lahir ini memang dia dapat antibodi dari plasenta.
yang dapat dari sang bunda ya. Jadi kalau dia prematur ya pasti antibodi yang diberikan juga belum terlalu banyak, jadi resiko dia untuk daya tahannya kurang sambil menunggu antibodinya terbentuk pasti lebih besar kayak gitu ya. Tapi tubuh kita sendiri akan membentuk antibodinya sendiri asal pertumbuhannya ditunjang dengan optimal. Jadi nggak semua bayi prematur kemudian akan mudah sakit, nggak begitu ya. Tapi jaga daya tahan, jaga juga tumbuh kembang dari si buah hati itu. Kemudian untuk perkembangan, perkembangannya biasanya sih asal tidak ada masalah-masalah. Misalnya bayinya tidak sempat sesak, tidak sempat biru, atau ada faktor penyulit selama di hari-hari pertama kehidupannya, biasanya perkembangannya akan mengejar dari bayi-bayi yang normal. Jadi biasanya bayi prematur itu ada usia atau angka koreksi gitu dok? Ya, betul. Nah, jadi misalnya dia lahirnya 32 minggu, seperti itu ya. Jadi kita koreksi nih selalu untuk panjang badan, untuk lingkar kepala juga kita koreksi, kita kurangi sekitar 6 minggu. Oh, baik. Oke, ya, ada. Biasa dianggap cukup tuh 38 minggu kan. Ya, betul. Jadi dikurangi di angka kelahirannya di usia berapa. Ada Bunda Agnes Margareta sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Bunda halo. Agnes. Ya, sedang ada di mana? Sedang ada di Medan. Medan. Silakan dengan Dokter Koni. Dokter, saya mau tanya, apakah saya kan di tengah pandemi sekarang saya memberikan multivitamin ya, anak saya umurnya 13 bulan dokter. Apakah ada pengaruh gitu dokter? Berapa lama saya untuk memberikan vitamin untuk meningkatkan imunnya gitu ya dokter? Oke, ya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Dan ditanyakan oleh semua yang datang. Jadi memang kita mau menambah daya tahan kita seperti itu kan. Siapa sih yang mau sakit kan? Jadi selalu ada usaha untuk menambah imunitas. Tapi perlu diingat ya bahwa imunitas itu tidak hanya dari suplemen, tapi tadi dari makanan-makanan yang bergizi dan pertumbuhan yang baik. Jadi kalau memang anaknya kurang misalnya kurang berat badan atau dia termasuk yang picky atau ada kecenderungan kekurangan vitamin dan mineral, ya mau diberikan multivitamin sih ya monggo-monggo saja. Tapi kalau anaknya udah bertumbuh dengan baik, dengan mau makan secara bervariasi seperti itu, multivitamin sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Jadi tergantung dari keadaan si anak ini, ya. Kalau saya sih sambil jalan tengahnya. Jadi kalau memang mau diberikan, tapi tidak berlebihan seperti itu, ya. Kemudian yang perlu diingat untuk ada seperti herbal yang diberikan, bukan vitamin biasa ya. Untuk ini kita harus lebih hati-hati. Karena kita takut nanti karena diberikan terus-terus bisa memengaruhi sistem imun yang lain, gitu ya. Oke, akan lebih baik kalau bisa konsultasi dulu dengan dokter masing-masing ya, karena histori masing-masing anak kan juga beda-beda ya. Oke, terima kasih Bunda Agnes. Lalu kemudian juga ada Chelsea. Boleh disebutkan dulu nama kemudian domisili ya untuk bunda-bunda yang bertanya di kolom chat ya. Ini pertanyaannya menarik. Apakah penyakit autoimun seorang ibu akan mempengaruhi kualitas produksi ASI yang dihasilkan, dok? Dan apakah anak saya perlu mendapatkan suplemen tambahan? Kalau memang diperlukan, suplemen nutrisi apa dan sejak usia berapa mulai dapat diberikan? Pertanyaan soal suplemen ini nggak habis-habis ya dok ya? Memang itu dia. Perlu nggak ya vitamin gitu ya dok ya? Silakan. Untungnya saya nggak jualan vitamin, ntar jadi endorser di sini ya. Jadi ya untuk tadi Bunda Agnes atau Bunda Chelsea. Oh Bunda Chelsea ya. Oke, jadi Bunda Chelsea udah mengerti sekali tentang sistem imun tadi yang telah saya katakan ya. Jadi apakah autoimun ini mempengaruhi kualitas ASI? Selama Bunda Chelsea tidak menggunakan obat-obat yang tidak boleh dikonsumsi saat memberi ASI sih, kualitas ASInya tetap oke-oke aja. Ya, tapi ada obat-obatan yang memang tidak boleh dikonsumsi selama menyusui. Itu yang perlu ditanyakan ke dokternya kayak gitu ya. Jadi apakah bayinya langsung perlu suplemen? Jawabannya tidak, tergantung dari tadi yang saya udah bilang. Kalau dia bisa cukup makan bervariasi, status gizinya juga baik, dia bisa dapat vitamin, mineral, protein, dan lain-lainnya dari makanan-makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Terasa Semakin cukup beragam. ya? Iya, semakin beragam komposisi makanan yang diberikan, semakin banyak vitamin dan mineral yang didapatkan kali ya, gitu ya dok? Iya, betul. Ya, bukan hanya mineral ya, protein kan juga butuh tuh ya buat daya tahan ya.
Oke, ada Bunda Kusnul Nikmah, sudah saya bantu untuk unmute. Kita sambil tunggu, ada Ida dari Tangerang. Ingin bertanya apakah bayi 8 bulan masih ASI, ini mengalami demam, kita harus berikan obat penurun panas. Katanya dengan memperbanyak pemberian ASI bisa menurunkan demam dengan sendirinya tanpa obat. Gimana? Oke, ya ini juga banyak nih ibu-ibu. Ya. Jadi memang kalau kecukupan cairannya dicukupi, demamnya memang pasti bisa berkurang. Tapi kalau demamnya udah terlalu tinggi, kadang kecukupan cairan yang dapat dari ASI saja itu tidak bisa menurunkan suhunya. Jadi kadang-kadang dibutuhkan obat penurun demam seperti itu. Oke, ini apa bisa dilihat dari suhunya aja atau harus konsultasi dulu untuk pemberian obat penurun demamnya, Dok? Biasanya ya kalau memang ada dokter dan dokternya bisa dihubungi, lebih baik untuk penggunaan seluruh obat tanyakan kepada dokternya dulu ya. Dosisnya berapa gitu ya? Oke. Betul. Ada Jana dari Jogja, anak saya 3,5 tahun tapi cara ngomongnya kurang jelas. Ini apa ada hubungannya dengan nutrisi makanannya yang kurang? Oke, nah ini ya. Jadi kalau 3,5 tahun biasa sih dia udah bisa berkomunikasi dengan lancar. Kalau sampai dia bicaranya kurang jelas itu mesti dievaluasi. Jadi biasanya dibawa ke dokter tumbuh kembang, dilihat ya. Apa memang artikulasi yang kurang baik atau ada masalah-masalah lain seperti itu. Oke. Jadi harus dilakukan pengecekan atau pemeriksaan juga ya. Sudah saya coba unmute Bunda Sarah, sudah bergabungkah dengan kita sambil tunggu yuk. Ada Bunda Elina dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Wah, jauh sekali. Halo, selamat pagi. Pernah dengar untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien bayi, itu lebih disarankan, ini sudah bergabung dulu Bunda Sarah ya, Dokter Koni. Halo Bunda Sarah. Halo. Selamat pagi, sedang ada di mana? Apa kabar? Halo. Oh, ini pasiennya nih, jangan-jangan ini. Curiga. Apa nih? Oh, oke. Silahkan. Bunda Sarah, sedang ada di mana? Mohon maaf. Sekarang Sarah ada di Surabaya. Silakan. Ya, Dokter Koni mau tanya, ini kan Sarah ada anak kedua nih dok. Oke. Nah itu pengalaman yang lalu, yang anak pertama si Alifah itu, dia kan pernah anemi prematur gitu ya. Terus dokter tahulah riwayatnya gimana. Nah itu untuk pemberian zat besi Fe gitu, itu apakah bisa rutin dikasihkan sekarang, karena kan dia masa sekolah nih sekarang. Itu Sarah menilai kayaknya konsentrasinya dia kurang ya, apakah dia defisiensi Fe gitu, terus apakah perlu dicek dulu atau langsung boleh kita kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk adiknya nih nanti mulai umur berapa bulan kita bisa kasih suplementasi Fe? Apakah perlu periksa dulu darahnya atau boleh langsung kasih? Baik. Suplementasi zat besi. Silakan. Terima kasih Bunda Sarah. Oke. Sarah ini seorang dokter yang membantu penelitian saya ya. Jadi penelitian saya yang waktu di Jerman itu sampel-sampel semua Sarah juga ikut membantu. Sekarang di Surabaya ya Sarah ternyata ya. Oke, jadi untuk kita ngomong anemia yang ini ya, untuk zat besi. Zat besi ini sebaiknya diberikan juga dengan kita memiliki kita tahu kondisi sebenarnya. Karena zat besi yang berlebihan juga tidak baik. Ya. Kekurangan jelas tidak baik. Ya, tapi berlebihan juga bisa tidak, hasilnya itu dari penelitian satu bisa mempengaruhi tinggi badan dan malah lebih gampang sakit jadinya. Jadi berlebihan tidak boleh, kekurangan juga tidak boleh. Jadi kalau saya bilang Sar, lebih bagus dicek ya Sar. Kan mudah tuh pengecekannya, kadang dari ujung jari juga kita bisa tahu ya, apa dia masih anemia, zat besinya kurang atau tidak. Kemudian untuk bayi-bayi ASI memang di usia 5-6 bulan, cenderung zat besinya sudah tidak mencukupi yang didapat dari ASI sendiri, sehingga dia perlu tambahan zat besi, tapi tidak hanya dari suplemen ya, bisa juga didapat dari makanan ya, misalnya daging, hati ayam dan lain-lain. Kalau memang lebih mau aman ya lebih bagus kalau kita periksa dulu seperti gitu. Ya. Periksanya itu kalau untuk kurang suplementasi zat besi adalah dengan pengecekan darah ya, dok ya? Iya, karena dari ujung jari juga udah bisa ya, kita lihat hemoglobin, kemudian lihat nilai MCV, kemudian lihat nilai red blood cell seperti itu. Secara kasar kita udah bisa tahu, oh iya nih, ini zat besi yang kurang atau memang dia anemia karena faktor yang lain.
Oke. Faktor lain misalnya ada talasemia atau apa. Jadi dengan pemeriksaan rutin itu juga cukup banyak yang bisa kita ketahui ya. Kalau selama masa pandemi nih dok, pertanyaan lanjutan untuk pemeriksaan laboratorium, apakah harus bagaimana sarannya? Apakah ke rumah sakit aja atau ke laboratorium khusus untuk pengecekan darah misalnya gitu? Jadi langsung ke sana? Ya boleh, selama rumah sakit atau laboratoriumnya sudah menjalankan protokol kesehatan dan tidak ada kerumunan di situ, harusnya sih tidak perlu terlalu khawatir ya untuk itu ya. Oke. Ada Elina dari Payakumbuh, tadi kita coba lanjutkan pertanyaannya. Pernah dengar untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien bayi, lebih disarankan memberikan makanan pendamping yang produksi pabrik yang sudah lengkap komposisinya. Apakah itu benar, dok? Apa jika dengan MPASI rumahan sulit untuk mendapatkan komposisi lengkap dalam satu porsinya, khususnya untuk mikronutriennya? Nah, ini. Ya, MPASI, ya. Ini sih Silakan. Bunda Gaul nih ya. Ini Bunda Gaul. Dia sering ikut semua ya. Jadi biasanya memang kalau di MPASI yang komersial memang mereka menambahkan zat-zat gizi yang dibutuhkan, yang diharuskan ada di dalam komposisi makanan, karena MPASI komersial ini juga diatur oleh Kodeks Alimentarius seperti itu ya. Tapi apakah itu berarti MPASI rumahan itu kurang? Tidak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan. Jadi asal kita bikin bervariasi dan kita tahu makanan ini mengandung apa dan segala macam, kita buat bervariasi, harusnya dia juga tidak kekurangan dari mikronutrien. Walaupun memang ada penelitian yang dilakukan oleh salah satu peneliti Indonesia yang menyatakan bahwa MPASI rumahan memang cenderung kekurangan beberapa mikronutrien. Tapi kalau kita pintar menyikapinya, ya moga-moga sih baik-baik aja seperti itu ya. Variasi ya, makanan pendamping ASI-nya. Oke, ya. Bunda Suci Muiza, halo, selamat siang. Ya, sedang ada di mana? Siang dokter, saya Suci Muiza dari Depok. Depok, silakan. Depok ya. Ini menanyakan, waktu tidur anak juga kan untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. Ya saya tanyakan, anak menyusu tiap 3 jam sekali. Jika untuk tidur malam, baiknya itu tiap 3 jam tetap dibangunkan atau dibiarkan saja karena takutnya mengganggu perkembangan anaknya. Oke, usianya berapa? Usia 2 bulan. Oke, ya. Ya. Ya, ini juga pertanyaan yang kreatif dan memang perlu ya. Jadi kita tahu di malam hari sekitar jam 11 sampai jam 2 itu hormon pertumbuhan kita lagi keluar ya, dan bayi-bayi itu terpengaruh bergantung sekali dengan yang namanya growth hormone. Jadi memang lebih-lebih bayi-bayi kecil tidak ada istilah sleep through the night. Tiap 3 atau 4 jam tetap perlu diberikan ASI seperti itu. Tapi kan kita bisa sikapi di antara jam 11 sampai jam 3 nih jangan diganggu dulu nih. Nah setelah itu, karena di saat itu juga dia tidur lebih dalam, biasanya lebih sulit untuk dibangunkan ya. Nah setelah itu boleh setelah 4-5 jam itu dibangunkan untuk diberikan susu lagi. Ya mungkin itu ya Bunda ya. Mudah-mudahan sudah menjawab ya Bunda Suci ya. Oke, ada Bunda Irma lanjut lagi ya dok ya dari Makassar. Oke. Apakah bayi yang mendapat susu formula masih perlu diberikan vitamin tambahan? Lalu bagaimana cara menilai ASI yang membutuhkan tambahan human milk fortifier? Terima kasih dok. Oke. Bayinya umur berapa ya? Enggak disebutin sih dok. Bunda Irmanya iya. Jadi kalau human milk fortifier ini dibutuhkan pada bayi-bayi prematur biasanya. Ya, yang ASI-nya sendiri tidak bisa mencukupi kebutuhan dari protein ya, seperti itu, dan beberapa vitamin. Kemudian untuk bayi-bayi yang sudah mengonsumsi susu formula, kan memang sudah ditambahkan vitamin dan mineral dengan jumlah yang cukup ya. Jadi kadang kalau kita lihat dari angka kecukupan gizinya itu udah mencukupi. Jadi kalau bayinya sendiri sudah gizinya sudah baik ya, status nutrisi baik, saya sendiri agak jarang ya, agak reluctant, agak malas untuk memberikan vitamin tambahan karena ya memang udah banyak vitaminnya. Ya, vitamin berlebihan juga kan tidak baik seperti itu. Oke, berlebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Ya. Harus pas, dan ini based on kondisi masing-masing bayi juga ya. Ya betul. Oke, ada Anggi di Jakarta ingin bertanya apakah bayi yang lahir dengan leukositnya tinggi mempengaruhi kecerdasannya? Oke, leukosit ya? Betul. Oke, jadi satu, leukosit pada bayi baru lahir memang lebih tinggi nilainya daripada anak-anak yang udah umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Jadi nilai leukositnya memang lebih tinggi. Tapi leukosit yang lebih tinggi ini juga bisa menandakan adanya proses infeksi. Ya, jadi tergantung kalau bayinya sendiri leukositnya tinggi kemudian memang mengalami infeksi
di masa-masa awal kehidupan, ya kadang-kadang lebih-lebih infeksinya itu berat, itu bisa memengaruhi kecerdasannya. Tapi kalau infeksinya tidak terlalu berat, ya kemudian kita tunjang dengan pertumbuhan dan nutrisi yang baik, ya dengan stimulasi ya, jangan lupa ya, jadi bukan cuma dikasih makan, tapi harus distimulasi, ya harusnya dia akan bertumbuh dengan baik. Nutrisi dan stimulasi di garis bawahi, mari. Baik, Dr. Connie terima kasih. Jadi summary yang kita bisa sampaikan untuk ayah bunda semua yang ada di sini adalah jangan lupa bahwa otak bayi membutuhkan sekitar 87% energi. Nah, supaya kalau nutrisinya terserap sempurna, maka stimulasi akan optimal dan juga fungsi kognitif anak juga akan berlangsung optimal. Nah, untuk memperbaiki kognitifnya harus melakukan perbaikan nutrisi tentu saja dan dibutuhkan imunitas yang lebih baik untuk memastikan tidak terganggunya proses belajar di terutama 1 tahun kehidupan. Nah, kemudian juga jangan lupa ya Bunda untuk memberikan nutrisi terbaik dengan mengoptimalkan perkembangan dan juga kecerdasan anak. Ini didapat dari pemberian ASI, tentu saja makanan terbaik bagi bayi. Namun untuk bayi-bayi yang tidak bisa mendapatkan ASI, bisa diberikan susu formula, tapi jangan lupa untuk tetap melihat dosisnya ya. Ini boleh dikonsultasikan langsung dengan dokter anaknya masing-masing. Lalu kemudian juga MPASI, jangan lupa memberikan superfood. Nah, ini makanan yang mengandung makro dan juga mikronutriennya harus terpenuhi juga. Dan nutrisi yang diperlukan untuk anak-anak imunitasnya supaya terjaga terutama di masa pandemi adalah vitamin A, kemudian vitamin C, vitamin D, dan juga zinc. Ini bisa didapat dari makanan seperti misalnya produk-produk hewani, kemudian kacang, yogurt, dan juga jamur misalnya. Baik, dan pastikan ayah bunda yang terakhir untuk memantau pertumbuhan dan juga perkembangan si kecil dengan kurva ya, ini apakah sudah mencukupi usia dan panjang badan dan juga berat badannya. Kalau belum atau tertinggal, bisa langsung dikonsultasikan dengan dokter anaknya masing-masing. Baik, Dr. Connie terima kasih ya sudah bergabung dengan kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi dokter. Selamat siang, bye. Nah, untuk ayah bunda tetap bersama dengan kita karena kita juga masih punya hal-hal yang menarik untuk dibagikan, terutama juga saya masih punya hadiah ya untuk dibagikan kepada ayah bunda dan juga ada door prize, ada voucher GoPay, kemudian juga ada salah satu smartphone untuk ayah bunda yang beruntung di hari ini. Tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu tayangan dari TVC Abbott Nutrition berikut ini. Senang rasanya melihat ia belajar hal baru dengan cepat. Belajar menggosok gigi, 8, 9, 1. berhitung, dan membantu temannya. Karena aku beri ia nutrisi optimal. Similac Gen Plus dengan 10 nutrisi otak penting mengandung zat besi, kolin, dan taurin untuk bantu optimalkan tumbuh kembang dan proses belajar lebih cepat. Happy birthday to you. Similac Gen Plus, faster brain connection for faster learning. Ya, ayah bunda. Nah, tadi saya sudah janjikan nih akan membagikan juga ada 5 hadiah hampers dari Abbott Nutrition untuk 5 pertanyaan terbaik. Ya kan? Betul ya. Nah, jadi saya akan berikan nanti ingatkan juga kepada ayah bunda untuk tetap berada di sini karena kita masih punya hadiah-hadiah yang menarik. Nah, seperti ini dia hadiahnya, hampersnya untuk dibagikan kepada ayah bunda dengan pertanyaan terbaik. Nah, saya mau kasih lihat seperti apa dalamnya. Saya unboxing dulu ya. Tuh, dalamnya lucu banget ya. Kelihatan nggak? Itu ya, jadi ada buku, kemudian juga ada boneka buat si kecil, dan juga nih saya akan umumkan siapa pemenang untuk penanya terbaik dulu ya. Yang pertama adalah Sarah Dwitya dari Surabaya, selamat untuk Anda. Lalu kemudian Bunda Ina Meishela Ekawati dari Kediri, ya yang tadi sudah bertanya juga. Kemudian selamat untuk Bunda Agnes Margareta dari Medan, hai Medan, apa kabar? Bunda Elina Afiwati dari Payakumbuh, Sumatera Barat, selamat siang, selamat untuk Anda mendapatkan hampers dari Abbott Nutrition. Dan juga yang terakhir ada Bunda Irmayanti dari Makassar. Selamat untuk Anda mendapatkan hampers yang menarik. Oh iya, saya juga mengingatkan untuk Anda yang menang, yang beruntung, ini jangan lupa untuk mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke nomor telepon yang ada di layar. Silahkan ya, 0819 17 16 0002. Ditunggu sampai dengan jam 4 sore hari ini. Langsung kirimkan atau tuliskan nama lengkap sesuai dengan KTP, kemudian nama email dan juga nomor handphonenya ya. Kalau hangus nanti akan, kalau melebihi dari jam 4 akan hangus nanti hadiahnya, batas klaimnya di jam 4 sore, jadi pastikan tidak terlambat. Oke, nah berikutnya saya juga akan informasikan, tadi saya sempat mention akan ada kuis di Instagram. Nah ini nih yang menariknya, jadi ada kuis di Instagram yang bisa ayah bunda ikuti melalui Instagram, silakan follow Instagramnya @anakkuid, informasinya di layar ya.
Lalu kemudian like postingan kuis. Kemudian juga yang ketiga, langkahnya adalah jawab pertanyaan kuisnya di kolom komentar dan berikan hashtagnya, jangan lupa. Hashtagnya juga ada informasinya di layar Anda. Faster Brain Connection for Faster Learning. Lalu kemudian hashtag yang kedua, Healthy Kids Learn Faster. Dan yang hashtag yang ketiga adalah Similac Gain Plus. 3 orang pemenang akan mendapatkan hampers menarik dan juga ada boneka Roscoe di dalamnya. Ada buku parenting juga seperti yang tadi saya tunjukkan ya. Nah, pertanyaan kuisnya bisa Ayah Bunda lihat di Instagram anakku pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 dan pemenang akan diumumkan pada hari Selasa besoknya tanggal 28 Juli 2020. Jadi follow dan pantau terus ya. Siapa tahu ayah dan bunda akan beruntung untuk mendapatkan hadiah menarik. Oke, nah kalau begitu selanjutnya sebelum saya tutup, ini saya mau bagikan door prize-nya. Nih door prize yang seru ya. Oke, teman-teman panitia boleh kita undi siapa yang mendapatkan 3 voucher GoPay masing-masing senilai Rp100.000. Wah, lumayan banget ya. Bisa buat jajan-jajan sama anak-anak juga selama masa stay at home. Oke, kita coba undi dan stop. Iya. Nah, banyak banget yang ikut hari ini, senang sekali. Coba kita undi siapa kira-kira 3 orang beruntung yang mendapatkan hadiah voucher GoPay senilai masing-masing Rp100.000. Dan nanti kita akan undi juga siapa 1 orang beruntung yang akan mendapatkan hadiah door prize yaitu 1 buah smartphone. Oke, kita lihat nama-namanya ya. Ya, silakan nama pertama yang akan muncul untuk mendapatkan voucher GoPay. Di antaranya adalah ada ayah atau bunda, Bayu. Selamat untuk Anda. Lalu kemudian juga silakan nama kedua yang bisa kita coba cek, Nuri Hafni. Bunda Nuri Hafni sepertinya bunda nih ya. Lalu kemudian nama ketiga, siapa yang beruntung untuk mendapatkan hadiah voucher GoPay masing-masing Rp100.000? Bunda Sri Darmayanti. Selamat untuk Anda, nggak rugi ya. Ikut seminar, dapat ilmu, bisa konsultasi, dapat hadiah juga. Selamat untuk Anda yang beruntung. Dan kemudian saya juga akan mengundi, ini 1 orang yang akan mendapatkan hadiah smartphone. Kira-kira siapa yang beruntung? Ya, langsung saja kita keluarkan namanya. Mudah-mudahan Anda beruntung ya. Supaya mendapatkan hadiah door prize kita. 1 buah smartphone, kira-kira siapa yang beruntung? Iya, ini adalah pemenangnya Syifa Ardiana. Bunda Syifa, selamat untuk Anda. Pastikan Anda mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke panitia. Jangan lupa Bunda Syifa, kemudian juga 5 nama pemenang yang keluar sebagai penanya terbaik, dan juga 3 orang pemenang voucher GoPay. Jangan lupa untuk menghubungi panitia melalui WhatsApp ke nomor telepon 081917160002. Sampai dengan jam 4 sore hari ini pastikan tidak melebihi jam karena akan hangus nanti kalau melewati batas waktu klaim. Oke, nah jangan lupa juga setelah ini akan ada kuis Instagram. Tadi mohon diingatkan kembali, ini mohon dibantu untuk dikeluarkan lagi informasinya. Kuis Instagramnya jangan lupa follow @anakku_id, lalu kemudian juga bisa like postingan poster webinar ini, kemudian tag jangan lupa 3 teman ayah atau bunda, jawab pertanyaan kuis di kolom komentar dengan hashtag berikut, Faster Brain Connection for Faster Learning, kemudian Healthy Kids Learn Faster, dan hashtag yang ketiga adalah Similac Gain Plus. Ya, sekarang kita akan coba saksikan juga dulu, ini adalah salah satu materi-materi yang bisa Anda manfaatkan untuk menjawab kuis di Instagram nanti, video dari Abbott Nutrition berikut ini. Nutrisi optimal yang kuberikan, dukung ia belajar dengan aktif. Similac Gain Plus dengan 10 nutrisi otak penting, mengandung zat besi, kolin, dan taurin. Similac Gain Plus, Faster Brain Connection for Faster Learning. Nah, clue untuk menjawab pertanyaan di kuis Instagramnya juga ada di situ tadi. Jadi jangan lupa untuk pastikan menyimak betul ya. Baik, kalau gitu sudah tidak terasa sudah 1,5 jam kebersamaan kita. Terima kasih untuk ayah bunda yang sudah bergabung dan terima kasih kepada Abbott Nutrition yang sudah menyelenggarakan acara online ini bersama-sama. Jadi terima kasih untuk ayah bunda yang sudah bergabung. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Sehat selalu, jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan sering-sering, kemudian juga jaga jarak dan juga memakai masker kalau harus keluar rumah. Terima kasih, saya Indri pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.